Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 2, semua dari Ibu Sultan Agung yang kami hormati, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pada kesempatan pagi hari ini kita telah dilimpahi rahmat serta salamnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di ruang kelas 2 Gugus Sultan Agung di Banjarsari 1 ini. Walaupun kemarin undangan hanya lewat WA, Bu, jadi kita tidak print out, hanya lewat WA, sekedar mengundang kepada Bapak Ibu guru kelas 1 2 untuk menerima penindasan dari sekolah bergerak, utamanya di kelas 1 dan kelas 2 untuk materi numerasi dan literasi. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kami haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan rencana pembebasan di hari kedua, yaitu nanti akan dilaksanakan penularan pendalaman materi masalah literasi dan numerasi yang akan disampaikan oleh Pak Arif. Kemudian menurut rencana kemarin itu dari kepala sekolah tentang KOSP, kemudian sekarang ini nanti literasi numerasi, kemudian berikutnya nanti adalah apa? Oh iya, pembacaan bervariasi. Kemudian yang keempat nanti B5. Nah ini nanti akan dijelaskan semua langkah-langkah kita ngasuh taruh dari sekolah bergerak yang setahun lebih awal menerima materi, sehingga nanti kita kita perhatikan dengan betul nanti biar bisa mengembangkan materi-materi ke sekolahnya masing-masing. Untuk itu mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan umul kitab ala handiniya al-fatihah. Untuk saya tidak akan saya panjang lebarkan, langsung saja nanti biar dijelaskan sama Pak Arif. Monggo waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus, Bapak Warsito SPD, beserta Ibu Lis selaku bendahara gugus, serta Bapak Ibu guru kelas 1 dan 2 sepuku Sultan Agung yang berbahagia. Untuk pagi ini kita akan belajar bersama, belajar bersama tentang pengembangan literasi dan numerasi. Jadi saya
tidak mengajari jenengan, cuma kita saling berbagi, kita saling sharing beluk-beluk literasi dan numerasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Nanti caranya jenengan harus aktif menceritakan kondisi real tentang pelaksanaan litnum ini di sekolah jenengan. Biar nanti apa? Biar nanti yang baik bisa ditiru oleh teman-teman. Kenapa? Karena KKG itu salah satu fungsinya adalah sebagai bengkel kerja bagi Bapak Ibu guru. Disinilah wadah jenengan untuk mengungkapkan permasalahan yang mungkin belum bisa jenengan tuntaskan di sekolah. Mumpung ketemu dengan guru-guru yang lain di lain sekolah, kita bisa saling bertukar pikiran. Itu kok caranya moco, ini caranya. Ini wadahnya. Maka KKG juga merupakan komunitas belajar. Jangan sampai ajar KKG itu digunakan cuma untuk ngobrol apa, itu kurang pas. Inilah dengan gunakan KKG ini sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran. Dan sebagai wadah buat Bapak Ibu semua untuk meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu semua. Di sini tidak ada yang paling pintar kan, apalagi tulis senior saya itu luar biasa. Saya mohon maaf, Rebon terpaksa hari Kamis. Kenapa? Karena memang sempatnya hari Kamis ini Pak Erno pun sudah mengizinkan, Pak, kalau Rebon itu tidak harus terpaku dari hari, bisa dari apa saja silakan. Memang saya sempatnya hari ini kemarin itu saja dari jam 7:30 itu ikut Zoom dua kali, waktu bersamaan. Yang satu mendampingi CGP untuk Pak Nasir Salasa, yang satu ini penggasan sekolah penggerak juga sampai siang. Ini dua-duanya itu karena hampir bersamaan. Lanjut selesai acara webinar siang, habis jam zuhur kami melakukan PMO, itu Project Management Office di sekolah sampai habis jam 2. Sebenarnya hari ini Demak sebenarnya untuk mewakili TM lomba tradisi desa dan museum di Demak. Jadi saya tidak bisa besok ada acara seperti ini. Nah, makanya Pak Erno sudah mengizinkan Rebon tidak harus ragu, tapi bisa lain. Yang penting kan apa itu? Yang penting itu materi tersampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini kan kita di gugus Sultan Agung, ini kan Kombel Sultan Agung. Nanti silakan Bapak Ibu nanti mengisi daftar HP, berarti semuanya. Karena kami di sini juga laporan. Sudah seringkali saya akan dengan tulis dan pengurus yang lain. Kalau saya mau enaknya dulu, saya cukup mengimbaskan ke satu sekolah saja. Itu di SD Jatisono. Cepat, gitu. Nah, tetapi ini kan biar sekali bicara tetapi bisa untuk semuanya, maka kan kami terapkan di gugus. Kalau Bu Puji selaku sekolah penggerak di Gajah Satu menyampaikan di gugus di Ponorogo, Pak Kastono menyampaikan di gugus Jenderal Sudirman, saya di gugus Sultan Agung.
materinya tuh hampir sama, cuma waktunya yang berbeda. Baik Bapak Ibu, nanti jenengan tanda tangan tanggal 2 ya, itu sudah ada SD-nya, tinggal jenengan menyerah nama dan tanda tangan. Kita tentang literasi dan numasi. Kata literasi sudah merupakan kata yang cukup familiar bagi kita semua. Ini betul. Sudah lama kita mendengar kata literasi, terutama ketika penerapan kurikulum 13, adanya GLS. Maksudnya betul, gerakan literasi sekolah yang kita terapkan biasanya 15 menit sebelum KBM dimulai. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana penerapan GLS di sekolah jenengan? Sudah efektifkah? Sudah rutinkah? Sudah. Saya ingin tahu saya Bu Kasima, Bu, khususnya kelas 1 Pak ya, untuk gerakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran sudah saya laksanakan, tapi mengenai maksimal dan tidaknya belum tahu Pak ya. Di antaranya anak-anak saya suruh membaca huruf hidup dulu, setelah itu huruf mati atau huruf konsonan. Seperti itu Pak untuk yang saya lakukan di tahun di pembelajaran ini. Terima kasih Bu Kasima, sudah dilakukan berlatih untuk membaca huruf. Luar biasa Bu. Sudah dilakukan membaca huruf, gitu Bu. Sejauh ini bagaimana Bu hasilnya Bu? Luar biasa. Ketiga Bu ya, Juli, Agustus, September 3/4 dari siswa Bu Kasima sudah bisa membaca, luar biasa. Coba yang lain. Nah, untuk kelas 2-nya itu masih kurang aktif dan yang literasinya. Sebelum mulai untuk KPM saya sudah melaksanakan literasi untuk materi dalam penyampaian saya. Sekarang apa yang Ibu lakukan
ketika GLS, apakah anak cuma membaca atau kegiatan yang lain? Kan mungkin ini kan sekarang kelas 1, ya dulu kelas 3, kelas 4 kan bisa aja. Selama ini pengalaman jenengan, apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam melakukan GLS setiap hari? Apakah anak-anak silakan ambil buku di pojok baca 15 menit, atau mungkin sudah anak saya kumpulkan? Apakah seperti itu, cukup seperti itu, ataukah ada tindakan lain? Jadi tetangga saya Bu Khalifah ini luar biasa itu. Bu Khalifah ini tonggo suwe kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya pas dulu itu kadang tak suruh itu Pak, membaca bersama-sama, lalu tak suruh membaca satu per satu di depan di sebelah gurunya. Saya simak mana yang sudah lancar, mana yang belum lancar, itu saya simak satu per satu. Kadang ya saya beri tugas dikte supaya anak bisa tahu antara huruf A, B, C gitu. Dan kayaknya tidak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Khalif. Dengan cara seperti ini kan dengan tahu, oh di sana seperti ini, seperti itulah yang kami harapkan ada berbagi. Tuh ya. Nah, yang baik silahkan tiru, yang kurang baik paham podo kok tak tindakan juga sudah seperti itu. Baik Pak Ibu, kembali ke literasi. Literasi itu, nak mungguh jenengan, apa sih yang namanya literasi itu? Setahu jenengan, literasi ini apa? Terus ngomong literasi tak jenenge opo Ibu? Apa adanya jenengan? Baca, ada yang mana Pak? Baca, nulis, apalagi? Jadi mau berpendapat dulu, baca nulis, ya bagus. Apalagi berbicara, Pak Tres. Kreatif ya. Mendengarkan sebuah cerita. Coba. Guru ketika kelas 1, Bu Ita, Ibu. Kau nanti kenal lah Bu Ita, Ibu. Oh iya, Duk. Saya ini Bu, saya kan sering pergi Bu. Ya Bu, jadi kalau kok, mungkin seminggu kesempatan cuma 2 kali. Kita beda ya. Dulu aku pergi lagi. Ini bu guru saya berdua ini, yang satu itu Bu Laila, yang satu Bu Ita. Semua dari luar kota itu. Sangat tuh berasa, semangatnya tuh hebat. Saya banyak belajar dari berdua. Kenapa? Orang belajar itu jangan dilihat dari orangnya. Junior, kalau memang punya iman, kita wajib bisa kita tiru. Kan nggak kan boleh. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa isi pembicaraan. Ada gitu kan? Baik, pengertiannya itu berkembang. Berkembang. Semula orang mengatakan literasi itu adalah baca dan tulis. Baik, seperti itu literasi. Ya, penting baca, penting tulis, literasi. Maka ada literasi baca tulis.
perkembangannya berubah lagi, berhitung. Literasi numerasi. Oh, tidak sekedar mau tulis hitung, ya kan? Kalau kan cuma mau tulis. Ini nah, anak saya suruh untuk beli ada buku sekian, saya kasih 5.000. Berapa sisanya? Numerasi. Berarti ada literasi numerasi. Lalu kemudian berkembang lagi. Orang belajar dari alam. Orang wayah Oktober, curah hujan tinggi biasanya. Berarti yo ojo nandur kacang hijau, mati. Dia berpikir, oh nak berarti kacang hijau itu tidak mau banyak air. Semangat juga seperti itu. Cuma buang-buang raga. Itu generasi. Kita belajar dari fenomena alam. Itulah literasi sains. Jadi ada tulis, ada literasi, ada sains. Ya saya ini Pak, aku juga HP. Nah, ya kan? Anak tahu HP itu belum nangis kok. Tapi jenengan darahnya dengan. Jadi Nabi Ibrahim seneng gerak, seneng. Terjadi nangis. Nah, kita bla 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 bla. Sekarang WA seperti ini. Timbullah literasi digital. Betul. Karib sudah Pak, kaos Pak. Bukan. Mobil, tahu apa? Itu nggak gitu. Ya Bu, tak itu Pak. Bukan tim Pak. Orangnya bego loh. Bertanya kabeh. Ini Pak, literasi apa? Digital. Apa tujuannya? Nanti kita bahas di belakang. Ya itu seperti itu. Ada baca tulis, ada literasi, numerasi, sains, digital dan lain-lain. Itu ada minimal 6 dasar. Ya, ada 6 dasar literasi yang perlu dikuasai. Ada literasi apa itu? Finansial, ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Kita kan sama ini sebatas wis moco, nulis, ngitung. Tetapi ini sebenarnya sudah benar bagus untuk Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 2. Nah, saya dulu di kelas sekolah saya dulu dengan itu yang mengajar kelas 1, 2. Saya pakai ini berbuka di moco, nulis, hitung jumlah. Minimal ya, itu minimal seperti itu. Cukup itu. Kenapa? Ini penting, ini dasar. Bukti, nah itu tidak kuat, nanti di kelas berikutnya abot ya. Sekarang juga kelas 6 dulu karuang suatu kalian. Betul ya. Kelas 6 itu dia nak dia harus saya pernah pemberangkang tinggal dulu tak itu dorok mana itu tak itu di kasus lain. Jadi bagus, ada baiknya. Ibu dulu kan mau sudah iso. Tapi ibu kan senang belanan, dia kan susah. Itu. Kenapa enggak kuat? Ketika bawahnya dasarnya enggak kuat, calistonnya tidak kuat. Sebenarnya satu punya anak-anak, seperti bulan di ada lomba caliston. Kelas 1 bulan. Walaupun di tingkat tabungannya tidak ada, kita minimal di kecamatan itu ada seperti itu. Kita bisa membuka semangat pada guru untuk melatih anak-anaknya belajar calistung. Karena itu penting sekali. Ya, apalagi besok ada lomba apa? FTBI apa itu? Kira-kira Pak, sudah Pak Dek. Namun, apa itu? Festival Tunas Bahasa. Kenapa? Karena dari survei yang dilakukan oleh Balai Bahasa, sejauh mana penggunaan bahasa ibu di daerah masing-masing itu rendah. Nah, dijangkit nanti akan punah.
Terus saiki jenengan bisa tak basa. Jenengan suruh pidato pemilihan. Silakan peserta pidato pilih ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Pilih mana? Indonesia. Kira? Ini kan orang Jawa tak kira? Apa piye? Gua kok bahasa Jawa malah tak iso. Ya kan? Ini fakta ya. Ini fakta. Sudah ada berapa ratus bahasa itu yang punah? Punah itu. Maka sekarang digalakan ada lomba festival punah bahasa itu yang nanti dilakukan seleksinya di kecamatan tanggal 26 September. Nak menang ke kabupaten Oktober, nak menang ke provinsi November, menang nasional. Di mana mungkin ini juga berarti pemenang nasional ya, kalau kita menang kepala baru ya, kepala baru semangat ya, berapa? Kami pernah mengajar di SD Bengkalas, biasanya formal tuh, itu alasannya. Sekarang, ya, kenapa? Nah, tahu tadi apa itu artinya literasi dan numerasi? Kenapa harus literasi dan numerasi? Kan begitu. Apa sih Pak? Apa sih latar belakangnya pemerintah itu menggalakkan literasi dan numerasi? Dengan apa? Apa alasannya? Kalau usah apa kan? Selawat kalau tapi langsung pelajaran ini. Tuh, kenapa kok pemerintah menggalakkan ini? Apa latar belakangnya? Ya, Bu Siti belum baca aku ya, seneng ya. Kamu angin, ya. Dan kurang. Apalagi? Baik ya. Setelah itu satu tadi betul. Minat baca anak Indonesia itu nak disurvei dari TISA dari 44 negara. Nak dirinting kita ini masuk ranking 10 negara. 10 besar dari 44 negara. Dan tadi yang Finlandia, Singapura, itu baik. Kita 10 besar negara. Agar benar ada punya ilmu karena itu dari ikro ya kan? Kenapa? Dengan membaca orang itu akan menjadi bijaksana. Betul nggak? Kenapa? Karena dengan membaca yang bersangkutan bisa memiliki bermacam ilmu, bermacam pengetahuan yang akan dia gunakan untuk mengambil keputusan secara benar. Betul. Jadi literasi itu tidak hanya sebatas baca, tulis, tapi juga dengan melihat mengolah informasi yang ada, diolah, dianalisa untuk pemutusan. Yang betul itu termasuk bagian dari literasi. Contoh, misalkan ya di sekolah kita kan para guru kan ada udah di Jakarta banyak kan ada yang guru ya nak sing bicara kan ini kabeh nak sama kan sakit nak disamakan sakit kok wong beda status maka perlulah kebijakan
apa? Dari literasi fenomena yang ada, maka ada literasi tadi. Saya memang itu kan dari fenomena alam, fisika kita. Dan jenengan punya putra, dengan sifat dia tidak begitu. Bukan dengan kelapan sama, kan nggak mungkin. Energi dan seri dapat energi tidak ada. Kalau sama kan, saat yang tidak ada, ya kan? Itu juga bagian ya rapor pendidikan. Pernah tadi dengan pendidikan kan itu kan ada literasi. Ayo dulu terus kita ya seperti apa itu seperti gambaran kok saya tanggal saya apa bilang tau enak dengan tanggal saya di yang itu nggak beliau seperti tahu sudah Pak Anik teruskan nama ibu di gajah sebanyak 50 saya nggak bisa. Tidak bisa. Nah, dia bulan 5. Saya dibilang tahun akhir November ya, November 2016. Sekarang ditangkap di Kono, dari kemarin satu berdiri. Nah, kita SDK yang ada kaitannya dengan literasi. Ya coba diamati. Apa benar? Nanti ada cerita. Buku terakhir dari kata itu dengan sedang sebagai nama kota. Sekarang Indramayu. Sekarang dengan buat cerita singkat dari kata Indramayu. Itu saya buat seperti ini. Siap ya? Nanti ada cerita berandai, ya kan? Saya cerita ini. Kata terakhir huruf I, coba Bu Siti, silakan. Indramayu cerita, huruf A, yang itu siapa? Cerita. Itu kita akan berlatih. Ini sangat bermanfaat untuk putra putri jenengan. Kita seringkali ketika ada lomba muni mengarang, lomba LKT itu bingung. Bisa mulai semangat, enak tulisannya. Ya dah. Kenapa? Kurang latihan. Nah, coba kita lakukan berliterasi seperti ini dengan terapkan sehari cukup 5 menit rutin. Nanti siswa jenengan akan semakin kaya kosakata. Jelas itu. Kenapa? Kalau anak itu nak cerita di bulan hari ini. Setelah itu kemudian ya enggak? Nah itu kurang. Lalu soalnya mungkin betul pertanyaan yang sama. Kan kurang menarik. Kenapa? Karena kosakatanya kurang kaya. Bisa kaya itu kalau tak bilang mulai ya. Aku cerita dulu dengarkan. Amati dulu. Terakhir saya tunjuk dengan sebut nama kotanya, buat cerita dengan kata itu. Merasa deg-degan. Deg-degan. Ya apa ini kan kita kan sharing. Baik. Mentari baru saja menampakkan wajahnya di ufuk timur. Langit yang semula gelap sekarang memerah. Tampak jadi saya sudah mikir lalu-lalang
penduduk yang akan memulai aktivitas rutinnya. Coba Pak. Masih lah. Sebutkan kota dengan huruf terakhir, gaya cerita. Atau tadi kan tampak penduduk warga desa mulai aktivitas rutinnya. Halo, apa Bu? Apa Bu? Abi. Aceh, ya silakan membuat cerita dengan kata Aceh. Kota yang paling ujung yang mayoritas beragama Islam. Ya, dan tunjuk siapa dengan tunjuk siapa dengan Bu? Bu Siti, yang padat Bu. T Bu, kota mana Bu? T apa? T, Siti. Siapa? Tasik. Lagi sambil monggo ya ada apa-apa. Bersama. Oh ya, Tegal. Ya Tegal betul. Tegal adalah salah satu kota yang berada di Jawa Tengah, yang dekat dengan kota Semarang. Dan Tegal itu identik dengan orang-orangnya yang berbahasa Lampang. Siapa? Tegal identik dengan orang-orang yang berbahasa Lampang. Kalau ini siapa Bu yang dulu? Yang saya sekolahnya di berarti kudus ya. Dia kasihnya Senagi ya berarti Gajah. jadi masuk buku sakit Gajah. Gajah adalah kota yang baru saja saya kunjungi karena saya ditempatkan di kota Gajah. Kota kecamatan. Bukan kota loh. Kecamatan, bukan kecamatan. bebas beliau. Iya. Di Gajah, saya pertama kali KKG ada di SD Begarsari. Nah, Pak Tris. Indramayu. Saya mendengar dengan kota Indramayu, saya penasaran dengan kotanya karena sampai sekarang belum pernah berangkat ke kota Indramayu. Baik, silakan semua ya. Baik, itu hanya sudah contoh. Pak tolong apa dikon? Sama toh? Sama, itu sudah sekolah latihan.
Dengan kan seperti ini, nanti secara bertahap putar jenengan dilatih untuk berkalimat. Karena apa? Biar tidak diulang-ulang. Jadi mau tambah sekata, seminggu jauh ditambah. Seperti itu, tinggal dengan telaten itu kuncinya. Kalau anak itu sering membaca, insya Allah dengan sendirinya akan mengalir ide. Saya ya, ini saya pribadi. Saya itu sejak waktu di SD sudah terbiasa baca Quran. Nanti kapan terus pinjam buku rumah selesai ganti buku seperti itu. Nah sudah seperti itu nanti kalau ngarang enak duduk sendiri klop seperti ada yang muncul. Beliau kan sudah pernah beliau pernah jadi enak klop. Tapi kalau memang pertama ya seperti itu kangelan seperti ini dulu dengan dulu buat cekak sosok Jawa berat gitu sebagai bocoran sebagai cerita bingung ya tidak terbiasa tapi kalau sudah terbiasa tentang bahasa seperti itu jadi tidak jadi itu sebagai dia terapkan seperti itu maka di SD jadi mulia begini SD jadi itu untuk SD kecamatan Bunang dan sudah 3 kali sana sudah 2 kali di sana punya pembiayaan artinya talking story. Jadi anak setiap hari secara bergiliran suruh menceritakan pengalaman rumah bebas. Karena hari ini besok gantian tidak main. Kita bebas ya, nah itu akses bisa kenapa? Tanda dia tidak bisa mati seperti itu. Karena tidak sudah. Ada kita belok, tugas tinggal ngomong. Jadi ya, terkadang loh, ada yang seperti itu loh. Tertentu. Berarti P5. P5 yang keras kita P5-nya. Masuk belum P5 dengan pasal. Ya kan? Itu kan padahal tugas di opong, bisnis, kenapa karena P5 itu adalah yang diutamakan proses bukan konten. Kalau nak berbaik ini pamer nol P5 itu tujuan utamanya acuannya ada dimensi dalam proses beragam. Ini cakup kreatif, ini kemandiriannya, bagaimana iman takwanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana globalnya, bagaimana kemandirian yang dilatih. Nah, itu nilai bukan misal itu termasuk salah satu miskonsepsi dalam IKN. Kalau aku tahu di panggung, percuma dengan di panggung uang juta atau itu uang dan tapi anak tidak dengan bukan di prosesnya. Saya buat dulu. Oh iya, lihat ada gini ada sekarang gini. Dengan kalau mengajar pakai yang enggak LKS. Ada LKS. Ada tahu? LKS jangan dijadikan sumber utama. Jadi tidak tunggu pendamping. Kalau bisa Pak Ibu. Nah, kepengen dengan putane iso maca nulis sing apik. Jangan cuma mengisi isi LKS. Tetapi ini sekolah.
yang siang, kan pakaian, itu 5 tak tulis. Misalkan 5 tahun 2 5 jam kuliah. Nah tulis kan auto, dia bocor. Iya kan? Tak terima, ngomongkan malah belum. Jangan bisa S itu. Jangan 51 apa tulis, dengan seperti itu. Karena yo nulis di tempat yang cocok. Nama siapa bapak perwakilan kita Soekarno Datok terus yo ini dok. Nah dari awal bla oke. Kesepakatan kelas, jadi teman-teman penugasan. Ini, sedikit sembah yang penting aktif. Baik Pak Ibu, nanti dengan tujuannya kita ada 3 ya. Nanti ada tujuan. Yang pertama dengan mengidentifikasi lingkungan fisik dan non fisik atau afektif dalam hidup. Jadi opo afektifnya itu apa? Nah, tak tahu fisikku iki, nonku iki. Yang kedua apa? Cara pemanfaatannya kedua lingkungan tadi supaya bisa mendukung literasi berarti di sekolah Bapak Ibu. Dari ini cara manfaatkan bagaimana. Nah itu seperti caranya mengembangkannya dan mendukung peningkatan kompetensi di bidang literasi dan numerasi. Itu 3 tujuan pertama. Dari ini kita bertemu, kita saling sharing masalah literasi dan numerasi. Nah, ada pertanyaan. Seperti apa kondisi lingkungan fisik yang mendukung pengembangan literasi dan numerasi di sekolah Bapak Ibu? Bagaimana kondisi fisik di sekolah dunia? Apakah sudah cukup mendukung atau belum? Ayo, bagaimana kondisi fisik di sekolah dunia? Pak, belum berapa? Sing fisik opo sih enggak? Itu opo? Ketangannya juga enggak mungkin ini, ya kan? Bisa bola kan ini kan kata-kata pulang.
Semua diskon 50%. Setiap hari mulai jam 8 malam. Diskon 50% guys, dari 55 ribuan. Agar dimanapun berada, siswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran, perlu diciptakan lingkungan yang kaya literasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang lingkungan yang kaya literasi. Salam literasi. Sobat literasi, Bill and Smith dalam bukunya Universitas Guide to Literacy Instruction menyatakan bahwa ada 3 strategi untuk menciptakan budaya literasi. Yang pertama, lingkungan fisik yang ramah literasi. Yang kedua, lingkungan sosial yang efektif dengan model komunikasi yang literat. Dan ketiga, lingkungan akademis yang literat. Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan oleh warga sekolah. Oleh karena itu, perlu diciptakan suasana yang ramah dan kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pengembangan budaya literasi di sekolah, setidaknya ada 2 area yang perlu diperhatikan dalam pengembangan fisik yang ramah literasi. Yang pertama adalah lingkungan kelas. Lingkungan kelas yang kaya literasi, seluruh isi kelasnya berisi berbagai bahan teks, baik itu lukisan, foto, infografis, dan visual lainnya. Jadi seluruh isi kelas adalah sumber pelajaran bagi siswa. Jangan sampai lingkungan fisik itu ini kondisi kelasnya yang sekira dengan desain bisa apa? Memotivasi siswa untuk gemar berkarya. Nah, punya buat papan pelajaran tadi betul sih papan pelajaran ya kan terus itu dia menarik beri karpet atau apa gitu dia seneng tapi bukunya suka bukan buku pelajaran buku cerita buku non teks ya kan bukan buku teks buku non teks jadi anak kan seneng banget ya cara kita sempir itu apa? Itu di kelas, ya kan? Karya anak apa? Gambar, mungkin, nah, di situ. Bila sudah menciptakan lingkungan yang mendukung anak supaya berliterasi, nah, sudah itu dengan belum. Jadi Mbak, saya jarang Bu kelas ya, itu ya, kan? Nah saya juga ya Pak, ya kan? Oh
lebih baik lagi, nah jadi punya website yang ada rumahnya untuk menampung upload karya siswa. Nah, jadi kami tidak ada website tapi produksi murah. Kedua tuh website itu yang satu, mas, uang dari uang perpustakaan digital. Ada, ya anak buat pantun, buat puisi, ini anak juga orang banyak. Nah dihubungi, anakku ya, jangan ani, kita belum ini pantun nih, jangan masalah anak kok. Ya, tapi ingat, kita orang tua, nak kepengen apa? Yang terbaik apa? Resep terbaik nak dengan menghentikan dan buku terapan apa? Iya, kita memilih sulit orang. Apa nih? Bel. Oh, aku kurang di sekolah tak kalah besar. Bel. Nah, oh nak sekolah apa nak kita mana nak bel. Oh, betul. Yo, Ya. Nah, ya sampai dulu. Ya. Oh, baru. Sampai. Ya. Ya pasti ya. Nasihat terbaik adalah apa? Memberi contoh ya, tidak contoh. Terus arang, bener orang arang itu kan maka saya minta karya-karya guru di situ tampilkan. Jadi anak bisik iya pak enggak kok. Anak nganu. Kalau kita cuma perintah tok, jangan marah kalau anak tidak turun. Mana ada ya telat. Jadi jeng santai, itu ya kan? Kan, dia literasi punya bagus, tetap apa? Tetap seorang guru harus memberi. Misalkan dengan ada mading, nah, yuk guru jenangkan, belum ada apa? Kalau cuma tentang ini dia nak dia udah kita dong. Nah, ini mau ngamon tok mau nyontoh ya kan nggak pas. Maka ciptakan lingkungan, ya ciptakan lingkungan di sekolah bapak ibu yang sekiranya apa ya bisa merangsang mereka untuk berkarya. Silahkan bebas sebebas itu kuncinya, jangan sama yang kaya mungkin yang kursi gede kasih guru boleh biasa juga ada berapa kasih guru di sebelah di tengah itu kasih guru di kolam di anak itu lalu nikmati kolamnya dengan biasa karena masakan karena ada teman yang di sana mungkin di SMP 1 dia seperti itu tapi itu tidak ukur yang penting minimal kelas dengan itu desain
ben anak kerasan nih kelas ini cara ora lo judi kira aku iki jajanan opo ya oke ngobrol dengan iya iya kan sih kan kerja kan gambar temanya kan gambar ya bukan masalah adalah lingkungan fisik. Kalau yang non fisik atau yang afektif itu adalah apa? Pembiasaan. Pembiasaan apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini yang bisa mendukung gerakan sekolah? Apa ya? Yang dengan lakukan secara hilaf. Memperhatikan, ya, terus dulu, ayo dulu, nah, mana bu? Kok boleh? Tidak ada orangnya dia. Ya, saya bisa aplikasi buat jam soal kuis lebih biasa buat pembiasaan apa ya kira-kira sebelum yang lain mungkin ada pengalaman berarti apa ya tiru napi apa ada bro dulu dari Pak Nasdem dulu dulu apa bu dia nanya latihan dulu ujung beda masih sama kalau tiga apa kebiasaan di SD Wilalung yang bisa mendukung literasi apa yang sudah dengan persiapan selama ini kebiasaan kan ini baru awal pelajaran kelas 1 itu saya biasakan tiap anak-anak ditugaskan yang pertama itu merekamnya dulu. Terus namanya nanti jadi yang pertama datang siapa, kedua siapa sampai yang terakhir. Terus itu terus dia akses tadi yang sendiri. Terus nanti saya suruh ambil itu kartu nama. Yang apa namanya itu? Enggak, kartu dulu. Kartu dulu. Terus nanti saya suruh menyatakan namanya. Nanti ini ambil dalam kotak misalkan pagi di kotak nanti ambil nanti ada beberapa kata baju atau apa nanti ambil kan ini pengalaman ya ini pengalaman Bu Kira ini pengalaman dulu kita tahu loh Bu kita makanya lah kan seperti ini saling berkolaborasi. Ingat, salah satu kunci sukses di abad 21 adalah kolaborasi. Karena nanti Bu nanti kan, Pak kalau datang saya suruh nulis namanya. Nah itu siapa saya minta untuk mengambil kartu soal. Dia kan bisa seperti itu. Hebat ya, nah yang kalau bagus. Guru juga sangat pelajar nanti yang bagaimana sudah baik itu contoh afektif lingkungan afektif lelaki gini Bu misalkan saya juga Bu ketika di sekolah dulu kan LEP sekarang BPMP Balai Besar Penjagaan Mutu Pendidikan ya dulu kan kita wadahkan gas kerja ke sana rumah keluar dari rumah jembatan masalah ini saya tampung saya lihat guru berbagai terbaik bagian ini literasi dan numerasi ada yang begini guru seperti orang itu loh aktif jadi dia seorang kan ya nah jadi kan dia numerasi anak-anak ya Pak
Buku dia tugas, silakan kamu hafalkan perkalian juga kali satu dua kali. Biasa biasanya besok ya yang sudah bisa sholat semuanya. Nah, mungkin cuma dua empat sudah tidak apa-apa. Itu yang lain sampai 2 ke 3 tidak apa-apa. Itu kalau jalan kasih. Mungkin kan orang bapak Al-Quran, oke baru berayat setor katanya, kira bu, masih akan sampai ya. Nah biasa ini bagus, cuma kita berapa orang titik nih, kira bu. Nah, ya seperti nak dengan ada kan katanya kita akan memetik menuai apa yang kita nak dengan nanya bagi pada mulutnya tetap dengan telaten itu jadi bersama gua kita nyati itu sebagai amal jariah karena gitu itu ada nanti yang pakai seorang berarti dia tadi cerita seperti tadi dan seperti itu jadi monggo nah kemudian punya teknik apa semua lagi juga dan dulu muka ya itu biar tahu otak biru nih itu kan itu berarti gue dari SD Banjarsari gue mana terus gue anak sini gimana enggak lama dia kebiasaan apa di sini yang interaksi ya hampir sama seperti dulu jadi membaca bersama-sama dengan kartu dulu setiap pagi setelah berdoa membaca bersama-sama saya susun dengan kartu dulu itu membaca bersama-sama terus juga SD belum SD saya untuk pembiasaan secara klasikal itu Asmaul Husna itu dari Kamis terus kalau dari Senin Fatara Selasa itu hasulatan bacaan bacaan sholat Rabu SKJ terus Kamis Asmaul Husna Jumat itu tahlil terus Sabtunya SKJ itu kebiasaan klasikal untuk saya yang sudah kelas 2 karena kelas 2 sudah bisa membaca walaupun kadang ada yang masih belum lancar. Biasanya saya suruh menceritakan kegiatan mulai dari bangun itu jam berapa terus ngapain saya suruh bercerita. Oke, ya terus saya ingatnya itu dia dari lebih dari orang dua dari SD itu saya pernah melakukan konsep ketika pertemuan forum pemangku kepentingan di SMP 3 so dengan Lokakarya forum pemangku kepentingan dan sekolah juga membuat PPT berbagi sang buku dengan ide yang nyata bu untuk tidur juga gini bokok suruh tampil saya membuat konsep ini kedai pedas rumah kedai pembelajaran cerdas itu apa? peningkatan kompetensi di bidang literasi melalui kedai pedas di SD itu nggak minta latar belakang kenapa saya pakai ini ya hasil rapor pendidikan SD dan A1 di bidang literasi tahun 2022 yang masuk rendah kan warna merah ya dengan enak di rapor ada warna apa merah hijau apa lagi apa lagi
oren apa ungu atau apa berarti tak buka tahu ya hijau kuning ya coba ini Pak Ibu yakin bukti yakin tak ngomong-ngomong latar belakang PSD kami pemilih ini adalah rapor pendidikannya Anda terbukti dari hasilnya katakan kayak apa filenya itu dua kita yang masih di rumah hutang kenapa kok format sih sini sekarang 22 itulah kata mikir apa solusinya ya pakai kartu kerja apa itu marketing dan pembelajaran cerdas bagaimana caranya ini Pak Ibu di sekolah kami ketika yang tahun pertama itu setiap bulan kita bagi 2 di minggu pertama kelas 1 itu berjualan kelas 1 berarti berjualan kelas tinggi 456 yang lebih tapi kita tetap masuk dengan apa? Kompetisi dengan yang kantin, yang jualan 2 ini yang lebih ini dia kan tidak jualan gitu saya bilang itu 2 jam 7 sampai jam 2 untuk Bapak tidak jalan buka itu ya P5 ini saya satu dari pagi sampai jam 10 lah cara kita apa dulu P5 ya biasanya saya buka sedikit itu jualan dengan berjualan tidak mungkin kelas 1 kita kok beda ya tak mungkin pasti digawe wong tuane to gua barang apa kita sadar ya kan ya tetapi kan setidaknya mereka sudah untuk berkomunikasi nawarin barang dan toh makin mentalnya iso nyusupi itu ya jalan ilmu yang dipelajari di sekolah di kelas diterapkan langsung secara nyata yo cara ngomongin gitu cara nawak intinya menarik itu nah terus gantian minggu ke-3 gantian dibalik kelas yang tinggi yang jualan pastinya yang beli tapi kita naikkan levelnya kelas mana yang berak itu nggak tinggi kalau bayar rak mungkin saya yakin itu waktu mana nah kita naikkan bagaimana anak-anak silakan kamu juga buat laporan barang yang kamu beli itu banyak seperti apa barang apa barang laporan dia tulis saya baca ya juga main pastinya ya enggak terus ketika jam habis kita lihat ada yang habis ada yang habis diberi tantangan dia punya kreatif oh iya caramu dalam politik baik silakan pikir sendiri karena kasih namanya kalau gede pak ini pak berapa beli 2 buat 3 pak kalau sing ngono kuwi kalau sing apa ini ada jejaknya sini dia ada pak ada upaya seperti itu tapi kreatif kan juga udah berarti yang gede mas gede dan tadi yang pedas sampai itu pembelajaran cerdas itu artinya apa jadi nak kepengen perposisi dihubungi bocah tinggal gampang bu disambung dengan persiki gitu untuk menarik dengan sebuah tugas yang kira-kira bocah wis iso ngrampunge kudu maca buku perpustakaan mesti diparani jangan ini buku teks itu ya silakan gua silakan ya kan itu anak bagaimana cara menanam
jam air kan nggak ada di situ. Kalau kita tahu sangat merupakan tetap harus cari tentunya. Maka apa? Ciptakan pembelajar yang mampu menginisiasi peserta didik untuk memanfaatkan perpustakaan itu sebagai sumber belajar. Junito. Nanti ada program Raja Geramu Perpustakaan. Yang saya tuh biasa begitu ya DJ. Dia lupa gitu kan. Dengan Pak Raja Geramu Perpustakaan. Ini sering yang mulai junito. Sering macam yang dengan dia tahun terus apa lagi mereka diberi sebagai duta perpustakaan untuk memberi informasi kepada teman-temannya kalau ada buku baru. Tak mau makan dulu, monggo. Mbak Lela, kalau tembok ngomong jelas tuh. Oke. Ada yang bertanyakan? Ini jadi buat dulu. Oh jelas. Baik. Boleh. Ya, sekarang ini Mbak Ibu, ini saya beri contoh. Ini perpustakaan seperti kita ya, nanti dengan bisa dengan terapkan sekolah itu ada beberapa buku kita. Di sini ada buku biasa, bocor, ada buku audio, ada buku video, ada komik. Tergantung dengan apa di sini ada. Ya, nanti saya beri linknya nanti. Materi ini nanti saya kasih lewat di di grup di kepala sekolah. Biar kepala sekolah biar bus ini nyampaikan ke sekolah nanti. Nah, gitu ya. Ini enak nanti. Ini buku ya. Ini kan saya kan kita ada buku toh. Kan kita milih. Tinggal kita milih buku apa kan kita ini pilih buku yang ini ya. Oh. Ini biasanya agak lama ini. Ya, oke ya. Yuk. Nah, sudah banyak buku-buku. Jenjangnya misalkan dengan pilih jenjang apa? Yang misalkan PAUD atau SD, misalkan SD. Dengan pilih tema apa? Ya bisa pilih. Dan pilih pakai bahasa apa? Nah, kan itu sudah ada ini. Kan sudah sama ini. Kan ini. Hati Tias, ilustrator Divina Aryadima. Selamat ulang tahun Banyu kan ingin ponsel pintar. Mengapa bapak malah memberi ayam ketawa? Nama ayam itu Manu. Dia bisa jadi pemanur. Masa sih begitu? Manu selalu bangun pagi. Suara tawanya berisik sekali. Banyu tidak bisa tidur lagi. Video. Nanti ada buku yang lain dengan bisa apa ya? Bisa dengan dikatakan dengan bocah pun kok sering gambar-gambar. Nanti yang komik.
Bu, disasi mawon, tidak apa-apa. Tapi saya ini itu lama. Karena bisa. Pokoknya dengan itu di link yang nanti saya kasih ada beberapa buku, ratusan buku dengan kamu mengajar kesel. Ada juga buku yang bekas suara juga ada. Dan buku yang seperti ini juga ada. Tergantung dengan nilai apa. Saya terus itu ya. Ya video ini kan gambar nanti akan lihat itu mungkin setelah tidak murah ya Buddha ya ini kan seperti ini ini gambar Bu gitu anak sudah gambar seperti ini misalkan ini juga Pak hukumnya nanti silakan jadinya nanti buka diri yang saya beli ini dijual sih tidak berbayar wah terus gak fokus ngeleleh juga deh ngeleleh ya juga iya lah itu lampu badannya udah ini ya aku tanya para psikolog besok lah dia berangkat latihannya untuk kakinya ini kak besok